Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Wa qala Allah Ta'ala aidan walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa qala Allah Ta'ala aidan Allahu alladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yakhluqu ma yasha' wa huwal alimul qadir. Shadaqallahul adzim. Yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ketua MKKS Kota Salunto, SMA SMK, Pak Japrizal, ini banyak guru-guru kita juga, Pak Anjas, Pak Rido, Pak Adi, Ustadz, Ustadz kita malah lupa ya. Ustadz Watman, insyaallah. Dan adik-adik semuanya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT. Allah pertemukan kita sore hari ini di majelis yang sangat mulia. Dan alhamdulillah, sekali lagi alhamdulillah, terima kasih banyak atas kehadiran kita semuanya. Saya yakin adik-adik juga banyak kegiatan yang sengaja sore hari ini ditinggalkan khusus untuk hadir di majelis ini. Kita mohon kepada Allah semoga semua pengorbanan adik-adik semuanya dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan juga kepada adik-adik semuanya semoga sukses dunia akhirat. Belajarnya lancar, tamat sekolah SMA SMK nanti, bagi yang melanjutkan kuliah mendapatkan perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi yang favorit, bagi yang bekerja dapat pekerjaan yang mendapatkan gaji yang banyak. Sehingga tidak lama kemudian segera menunaikan ya tugasnya sebagai hamba Allah. Selanjutnya, salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikannya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik semuanya, waktunya pendek, kurang lebih setengah jam. Jadi dalam waktu setengah jam ini, kalau kita berpatokan pada slide-nya banyak ini. Ya, slide-nya mungkin ada lebih dari 10. Kita ambil yang poin-poin penting saja. Sehingga kita punya kesimpulan yang yang bisa kita bawa dan kita pahami bersama, kemudian menjadi solusi bagi kita. Pemuda, adik-adik sudah masuk dalam kelompok pemuda. Dalam Islam itu mulai dari akil balik. Kalau dalam psikologi pendidikan kan ada anak-anak, remaja, pemuda, dewasa. Kalau di agama itu 3 saja, anak-anak, pemuda, dewasa. Ya kan? Tua termasuk pemuda, tua termasuk dewasa.
Mulai adik-adik akil balik, rata-rata usia 12 tahun untuk yang laki-laki, 10 tahun bagi yang perempuan pada umumnya. Itu sudah balik semuanya. Kalau sudah balik, berarti sudah ada amanah di pundak kita. Sudah masuk dalam kelompok pemuda yang sempurna akal, fisik, dan ya rohaninya. Pemuda hari ini harapan, ya, masa depan. Tantangan-tantangan yang kita hadapi hari ini jauh lebih berat dibanding tahun-tahun sebelumnya, dibanding periode-periode berikutnya. Tapi ingat adik-adik semuanya, ketika kita bisa menghadapi tantangan ini dengan baik, dengan benar, kita selamat dari permasalahan-permasalahan ini, kita akan menjadi anak-anak yang sukses. Baik. Adik-adik semuanya, tantangan yang adik-adik hadapi hari ini kira-kira apa? Ya, minta agak 2, 3, atau 4 tunjuk tangan. Karena kalau kami saja yang mengatakan tantangan anak muda sekarang ini banyak sekali. Itu kami orang dewasa yang mengatakan. Tapi ketika adik-adik tidak merasa ada tantangan, nggak ada, kami tidak ada merasakan ada tantangan nih Pak, biasa-biasa saja. Enjoy saja. Dari yang laki-laki 2, coba tunjuk tangan. Apa tantangan yang adik-adik hadapi sekarang ini kira-kira? Apa saja? Terserah, dalam alam pikiran Anda, dalam ada yang tunjuk tangan? Ya. Silakan. Apa dek tantangan? Ya, silakan. Malas, tantangannya malas. Jadi kalau sudah malas itu semuanya udah agak. Yang putri lagi, yang putri. Tantangan, ya siap. Pengaruh handphone, Masya Allah. Ya, tantangan pemuda hari ini handphone. Malas, handphone. Laki-laki satu lagi. Ngantuk. Tantangan pemuda hari ini pengantuk. Yang putri satu lagi. Ayo. Biar seimbang, 2 laki-laki, 2 perempuan. Yang laki-laki sederhana dan nampaknya memang itu yang terjadi. Pertama malas, yang kedua ngantuk. Yang putri 1 HP, yang kedua yang lainnya yang belum disebut. Ya, sebut, sampaikan aja. Ya, pergaulan bebas. Baik. 4 itu saja dulu ya. Yang putri ini analisanya lebih dalam, lebih tajam. Yang putra yang penting actionnya Pak. Nah, walaupun dia dangkal, tapi dangkalnya itu mendapat. Baik, semuanya yang adik-adik sampaikan benar, ya. Karena itu yang terasa, yang kalian rasakan kan itu ya. Yang dirasakan oleh pemuda hari ini, yang pertama malas. Yang kedua, sedang ngaji saja ngantuk ya. Sedang belajar apalagi. Adik-adik semuanya, sebelum kita masuk ke poin-poin sebagaimana yang adik-adik sampaikan tadi, mari kita renungkan dulu ayat-ayat Al-Quran yang mengabarkan kepada kita terkait dengan kehidupan kita. Yang pertama, bagi yang bawa Al-Quran, coba dibuka surat Maryam ayat 59.
Surat 19 ayat 59. Surat Maryam, jadi 17 itu Al-Kahfi, 8 ya. 18, 17 Al-Isra, 18 Al-Kahfi, 19 Maryam. Udah dapat? Maryam ayat 59. Sudah ketemu ya? Ya. Sebenarnya ayat 59 itu sambungan dari ayat 58. Dari ayat 58 Allah menceritakan tentang keluarga-keluarga yang soleh. Keluarga Nabi Ibrahim, keluarga Nabi Yakub, keluarga Nabi Ismail. Semuanya adalah soleh-soleh. Dan ketika mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, dibacakan kepada mereka, bersegera mereka sujud syukur. Sujud kepada Allah bahkan sambil menangis. Dan terjemahannya, sedemikian dekatnya generasi itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun muncul generasi berikutnya, fakhalafa min ba'dihim. Fakhalafa min ba'dihim. Maka datanglah generasi sesudah mereka, artinya sesudah orang-orang soleh tadi. Nanti implementasinya kita lihat hari ini. Khalfun adha'us shalah. Generasi yang melalaikan sholat. Wattaba'us syahawat. Dan memperturutkan syahwat. Fasawfa yalqawna ghayya. Maka kelak mereka menemui jalan sesat. Maka kelak mereka akan tersesat. Saya ulang sekali lagi surat Maryam ayat 59. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka datanglah generasi sesudah mereka, generasi yang tidak peduli dengan sholat, tidak mau tahu tentang perintah sholat, tidak mau bahkan mengabaikan pelaksanaan sholat. Yang mereka perturutkan adalah syahwat. Inilah generasi yang Allah ingatkan dalam Al-Quran, generasi tantangan generasi muda. Tantangan generasi muda hari ini, kalau kita lihat, kami melihat di tengah masyarakat, generasi yang pertama terkait dengan ibadah sholat, banyak yang mengabaikan. Insya Allah yang hadir hari ini adalah generasi pilihan. Mudah-mudahan tidak termasuk generasi yang disebutkan dalam surat Maryam ayat 59 itu ya. Kita bicara generasi di luar masjid ini, tapi jangan sampai penyakit itu masuk ke dalam sini. Adik-adikku semuanya, yang pertama sholat. Disebutkan dalam Al-Quran itu, generasi yang akan tersesat, generasi yang akan rusak, generasi yang akan hancur itu, yang masa depannya tidak akan jelas, karena situ ujung ayatnya lihat, fasawfa yalqawna ghayya. Generasi yang tidak akan sukses, yang pertama generasi Islam tapi dia tidak sholat, atau sholat 5 waktu yang terlaksana mungkin 2 waktu. Sholat tapi saat-saat sholat zuhur berjamaah di sekolah, ya, saat-saat ada acara, saat-saat ada kegiatan. Oleh karena itu, mumpung hari ini, sekarang ini kita berada pada tanggal 22 Rajab. Sekarang 22 Rajab ya. Karena 27 Rajabnya Kamis besok. Ya.
Ibadah utama yang pertama adalah sholat. Oleh karena itu saya mengajak kepada adik-adik semuanya untuk memperbaiki generasi, solusi daripada generasi ya dari tantangan tadi adalah mulai dari ibadah, dari sholatnya. Kemudian penyakit kedua adalah wattaba'us syahawat, memperturutkan syahwat. Adik-adik kalau mendengar kata-kata syahwat itu gimana? Syahwat itu bahasa Al-Quran itu. Wattaba'us syahawat. Nafsu. Belum kita cerita aja, kadang kita sudah merinding membaca kalimat-kalimat syahwat itu. Betapa anak-anak kita, adik-adik kita hari ini, karena kita juga pendidik, juga banyak laporan-laporan dari sekolah, yang tidak terjadi di masa-masa kemarin itu terjadi hari ini. SD, SMP, SMA, SMK. Ini maaf saya sampaikan di sini saja ya. Hari Kamis kemarin, Kamis yang dulu. Sekarang ini berarti 10 hari yang lalu ya. 10 hari yang lalu. Saya nggak sebutkan tempatnya. Terjadi penangkapan malam hari. Malamnya nggak tengah malam, sudah sholat isya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Baru kelas 11. Ya. Setelah diinterogasi, dibawa ke Polres, ternyata tidak 1 kali itu aja dia lakukan. Sudah 7 kali dia lakukan. Naudzubillah min dzalik. Saya mendengar langsung dari yang menggerebek gitu ya. Naudzubillah min dzalik. Ini salah satu yang muncul, belum lagi yang lainnya. Itu penyakit generasi hari ini, wattaba'us syahawat. Makanya Al-Quran, agama kita ini sangat-sangat ketat terkait dengan masalah zina ini. Firman Allah bukan jangan lakukan zina, tapi jangan dekati zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Coba pahami ayat ini. Jangan kamu dekati zina. Kenapa? Langsung Allah katakan innahu kana fahisyah. Karena sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji. Keji itu jijik. Yang buruk. Bahkan tidak hanya itu, wasa'a zina. Seburuk-buruknya jalan. Sabila. Tanya ke Ustaz Johan. Wasa'a sabila. Sejelek-jeleknya jalan. Sejelek-jeleknya jalan manusia untuk pengembangan, reproduksi semuanya kan. Yang paling buruk itu adalah zina. Sangat buruk. Kalau mencuri mungkin tertangkap, dikembalikan, uang curiannya hilang, bisa diperbaiki dirinya. Tapi kalau zina, tercoreng muka itu sampai sepanjang hayat. Kalau sempat hamil, melahirkan anak perempuan, oh lebih lagi. Naudzubillah, panjang perjalanannya, panjang ceritanya. Kalau kita pahami tentang wala taqrabuz zina itu saja. Inilah saya lihat dari penyakit generasi hari ini. Yang pertama melalaikan sholat, yang kedua memperturutkan hawa nafsu. Solusinya sholat tegakkan dulu. Kalau sholat sudah kita perbaiki, Allah yang menjamin. Aqimis sholat, inna sholatak. Gimana? Dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbaikilah, jagalah sholatmu, Allah akan menjagamu. Allah akan menjaga kita, anak-anak. Kalau kita sholat kita baik, Allah akan menjaga kita. Ini yang poin penting yang ingin kita sampaikan melalui ya forum ini, dan kami berdoa sekali dan mengharapkan pada adik-adik kami yang berada di sini, jaga pergaulan sebaik mungkin. Kalian masih pelajar,
sama kami dulu juga pelajar SMA juga. Jadikan semua yang ada di sekolah Anda itu teman saja. Sebatas teman. Ya, sebatas teman. Kalau teman dengan siapa saja boleh. Bahkan kalau kalian punya prinsip saya sekolah, semuanya jadi teman. Kalian akan lebih akrab, akan lebih banyak kawan. Tapi kalau sudah mengkhususkan 1-2 orang jadi teman setia, kalian tertutup dengan yang lainnya. Ya. Jangan isi pikiran kita dan hati kita dengan yang lain-lainnya itu. Nanti pada waktunya akan bertemu, pasti. Litoyibina litoyibat. Orang yang baik itu akan bertemu dengan orang yang baik. Dan orang yang buruk itu akan bertemu dengan buruk. Buruk bukan buruk rupa ya. Jangan disebut buruk rupa. Ya. Buruk perangai. Akan kandas. Bahkan itu contoh di pelajar. Belum contoh yang lainnya. Apakah ada orang dewasa? Ada. Bahkan kelas eselon 2 saja seperti itu. Nauzubillahi min dzalik. Itu penyakit hari ini. Penyebabnya seperti yang disampaikan oleh adik perempuan tadi kan. Karena tidak bisa membatasi diri dalam bermain HP. Dalam bermain Android. Ya kan? Tidak bisa membatasi diri. Di dalam Android kita itu, dia sudah sedemikian diatur oleh pemilik pencipta HP itu, dengan aplikasi dan sinyal-sinyal, kalau A yang Anda tulis, dan sering Anda melihat A, maka setiap saat dia akan keluar A. Setiap saat dia akan keluar A. Kalau adik suka menonton bola, hobi nonton bola, maka setiap adik buka HP, buka Android itu, dia akan muncul bola. Jadi dengan apa kita dekat kepada Android kita, itu yang akan muncul di hadapan kita. Tentu sebaliknya ya. Pokoknya kalian tidak bisa membohongi. Pak, saya nggak hobi menonton itu. Tapi kenyataannya ketika HP ditangkap oleh Pak Adi, ditangkap oleh Pak Kepala Sekolah, dibuka HP-nya, baru dibuka itu gambarnya. Berarti hobi Anda itu. Dan itu juga ada dalam ini diingatkan. Apa? Seseorang itu menurut kawannya. Agama seseorang itu berdasarkan agama kawannya. Apa maksudnya? Permainan kita itu, hobi kita itu berdasarkan apa yang sering kita ikuti. Kalau Anda sering melihat gambar-gambar yang Anda sukai, itu yang akan muncul. Ini penyebabnya sebagaimana yang disampaikan oleh Putri tadi. Kemudian pergaulan yang disampaikan oleh teman kita tadi, sungguh kami memesankan kepada kita semuanya, karena saya juga punya anak gadis, punya anak laki-laki juga. Sungguh pun ini kami sampaikan di hadapan adik-adik semuanya, ini juga kami sampaikan, ingin kami sampaikan semuanya bisa didengar oleh keluarga-keluarga kami semuanya. Kami sangat sayang kepada kalian, kepada adik-adik, makanya adik-adik dikumpulkan menjadi Adari Wirid Remaja ini agar menjadi pelopor-pelopor kebaikan di sekolah masing-masing. Kalau sekaligus kami tidak punya tenaga, datang ke sekolah A, B, C, D nggak sanggup. Inilah dikumpulkan seperti ini. Oleh karena itu kita ingatkan ya, solusi yang paling ini hobi-hobi kalian kan ini ya. Kalau sering membuka gambar-gambar ya drakor yang keluarnya, ya kan? Data-data sangat banyak ya. Kita baca berulang-ulang sedemikian ya. Jadi kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa, tapi kita bentengi diri kita sekuat tenaga kita ya, dengan nilai keislaman yang benar. Jadi mengidentifikasi keislaman seseorang itu, jadi nggak jauh-jauh mengidentifikasi gimana kebaikan-kebaikan kita itu. Man tasabaha biqaumin fahuwa minhum. Mengidentifikasinya begitu. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian daripada kaum itu. Ya, hadis riwayat Imam Abu Dawud.
Yang kita takutkan, dan itu adalah usaha-usaha gulsul fikir orang-orang Yahudi, orang Nasrani. Allah sendiri mengingatkan kepada kita, walang tardo angkal Yahudu, walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Ya, walan tardo, tidak akan ridho, tidak akan senang orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sehingga kalian mengikuti gaya hidup, pola hidup mereka. Jadi kalau diambil kesimpulan, tantangan pemuda hari ini itu terbagi jadi dua, dari eksternal, dari internal. Kalau dari internalnya tadi, internal umat Islam itu sendiri tantangannya adalah melalaikan sholat, memperturutkan syahwat. Itu tantangan dari dalam. Dari dalam umat Islam itu sendiri, nggak bisa disalahkan. Memang kita sendiri yang menciptakan. Nah, tantangan dari luar, walang tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Tantangan dari luar, gaya hidup, budaya-budaya dari Yahudi dan Nasrani yang selalu dijejalkan kepada kita sehingga kita mengikuti langkah-langkah mereka. Singkat karena waktunya pendek, Islam sebagai solusi. Adik semuanya, satu-satunya solusi untuk mengatasi semua problematika pemuda hari ini hanya tarbiyah. Mengikuti pola pembinaan, pola pendidikan, pola asuh ya secara Islami. Tarbiyah Islamiyah, pendidikan secara Islami dengan seperangkat kurikulum yang sedemikian apik, ya sedemikian baik, yang sedemikian rapi untuk membentengi kita semuanya. Dan itu sudah terbukti dalam sejarah. Coba kita lihat sahabat-sahabat yang kita kenal, kapan beliau-beliau itu mendapatkan cahaya Islam itu. Pada usia-usia yang sangat relatif muda. Ali bin Abi Thalib itu mendapatkan Islam bersama Rasulullah itu pada usia 8 tahun. Zubair bin Awam itu mendapatkan Islam, masuk Islam pada usia 8 tahun. Tolhah, Arqam bin Abil Arqam. Dengar nama-nama sahabat ini, dengar kan? Arqam bin Abil Arqam adalah seorang pemuda umurnya 12 tahun yang rumahnya dijadikan markas Nabi Muhammad saat dakwah pertama di Mekah. Waktu di Mekah, Said bin Zaid 20 tahun. Mus'ab bin Umair itu anak orang kaya, orang perlente, ya orang kaya Mekah masuk Islam. Kemudian dilucuti semua pakaian yang kemewahannya tadi oleh keluarganya, karena orang tuanya nggak setuju dia masuk Islam, tapi dia istiqomah tegar, kuat keislamannya. Kemudian Rasulullah utus menjadi duta pertama ke Madinah, ke Yasrib, nama sebelum Madinah itu, dan mengislamkan penduduk Madinah itu pada usia 24 tahun. Umar bin Khattab yang tegas, Al-Faruq, itu masuk Islam pada usia 26 tahun. Abdurrahman bin Auf, orang yang terkaya, yang paling hebat ekonominya, pada usia 30 tahun. Pendek kata, semuanya hampir di bawah usia Nabi Muhammad saat diangkat menjadi Rasul. Dan prestasinya luar biasa, berkat pembinaan Rasulullah bersama sahabat sedemikian itu, merubah jazirah Arab yang tadi jahiliyah, gelap gulita, menjadi Islam yang cemerlang. Dilanjutkan Khulafaur Rasyidin, Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, sehingga selama 7 abad Islam itu mengayomi dunia ini. Ini tokoh-tokoh yang muncul. Bahkan ini kan zaman Rasulullah. Bagaimana zaman Indonesia kita hari ini? Nggak jauh-jauh.
kita kenal Soekarno, kita kenal Panglima Sudirman, kita kenal Muhammad Nasir, kita kenal Ahana Sution. Itu usia-usia muda. Soekarno itu jadi presiden usia 40 tahun. Panglima besar Jenderal Sudirman 29 tahun. Muhammad Nasir menjadi Perdana Menteri 41 tahun. Ahana Sution yang kita kenal, ya. KSAD itu pada usia 31 tahun. Tokoh-tokoh itu tentu tidak muncul demikian saja, melainkan melalui pembinaan-pembinaan yang terbaik. Oleh karena itu, kepada adik-adik kita semuanya, sekali lagi mohon maaf karena waktu membatasi kita. Saya mengharapkan kepada kita semuanya, Bapak Ibu guru juga mengharapkan kepada kita semuanya, mari kita jaga agama kita ini, kita ikuti pesantren kilat yang pesantren ya, wirid remaja yang selalu kita laksanakan setiap hari Sabtu ini. Di luar dari ini kita jaga sholat 5 waktu, kita jaga baca Al-Quran kita, insya Allah akan membentuk kita menjadi pemuda-pemuda militan, pemuda-pemuda yang terbaik. Kalau cerita satu orang, dua orang mungkin luar biasa. Kita tanya Ustaz Johan bagaimana sampai beliau seperti sekarang. Saya sendiri juga demikian. Ya, Pak Jab, Pak Adi dan semuanya, belajarlah kepada guru-guru kita yang telah berhasil ya dalam mengarungi kehidupannya, yang melewati masa mudanya sehingga mendapati kehidupannya seperti sekarang ini. Mungkin itu karena waktu yang membatasi kita, ya kita dibatasi oleh waktu dari sama Ustaz Johan ya. Sehingga hanya ini yang bisa disampaikan ya. Mudah-mudahan sedikit yang bisa diberikan ini bisa kita pahami bersama. Dan sekali lagi mudah-mudahan adik-adik semuanya menjadi pemuda-pemudi yang sukses melewati masa muda. Jangan dikotori masa muda dengan kehidupan seperti yang kita sampaikan tadi. Aku qouli hadza astagfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.